Shalom adik-adik Joyful Kids. Shalom, apa kabar adik-adik? Pasti luar biasa ya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau ibadah. Tuhan berkati kami agar kami fokus dalam memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan berkati kami juga saat kakaknya memberikan firman agar kami bisa fokus. Sekarang kami mau mulai ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, demi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekarang kita mau menyatakan ada sukacita di hati kita karena Tuhan Yesus. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. 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 Ya, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami ingin mendengar firman-Mu.
Kami mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari gangguan roh jahat yang mengganggu fokus kami. Siapkan hati kami Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Kita mau menyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Pujian ini sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidup.
adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat ya? Nah, pasti semuanya udah selesai PAT ya untuk kenaikan kelas. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita semua berdoa, duduk yang manis. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur kalau adik-adik di rumah bisa ada sampai hari ini, bisa selesai mengikuti ujian kenaikan kelas. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang selalu memampukan mereka Tuhan. Di saat ini mereka mau mendengarkan firman Tuhan, kuduskan hati mereka, pendengaran mereka, biar mereka ketika mendengarkan firman Tuhan, mereka dapat melakukan itu di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Mampukan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Nah, adik-adik semua, kakak harap kita semuanya sehat ya, kuat dan tetap semangat untuk belajar di rumah, tetap semangat untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu, oke? Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judulnya, Jadilah Teladan. Nah, kalau untuk bulan Juni ini judul keseluruhan yaitu tentang keluarga. Nah, firman Tuhan mengajak adik-adik di rumah supaya apa? Tetap menjadi teladan dalam apapun. Oke, yang bawa Alkitab, kita buka sama-sama di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Kakak akan baca buat kalian semua. Bunyinya, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih dan kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, hari ini kan kita mau belajar tentang teladan. Kalau minggu kemarin tentang penuh kasih ya. Nah, Tuhan mau kepada adik-adik Joyful Kids semua, bukan saja kita dengar tentang teladan, kita lihat orang melakukan hal yang baik, tapi yang Tuhan mau adik-adik Joyful Kids di rumah bisa menjadi teladan bagi semua orang. Itu yang Tuhan mau. Kalau kakak baca di sini ya, teladan menurut pendapat orang adalah patut untuk ditiru, patut untuk dicontohi, patut untuk melakukan sesuatu yang baik. Dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam perbuatan kita. Itu yang Tuhan mau. Firman Tuhan mengajak adik-adik semua menjadi teladan itu di dalam yang pertama yang harus kita pelajari, adik-adik pelajari adalah dalam perkataan. Misalnya, kalau ada teman yang suka mengejek, ada teman yang suka katakan kata-kata yang kotor, jangan ditiru. Tapi Tuhan mau buat adik-adik semua jadilah teladan dalam perkataan. Artinya ketika ada teman yang melakukan seperti yang tadi, adik-adik larang, adik-adik tegur gitu. Tuhan mau jangan gunakan mulut ini untuk memperkatakan kata-kata yang sia-sia. Misalnya suka maki, suka jelekin orang, suka katain orang, suka ngejek orang, gak boleh. Tuhan mau
gunakan mulut ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berdoa, untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kakak percaya kalian di rumah bisa menjadi teladan dalam perkataan. Ya, mulut ini harus dijaga. Supaya dari mulut ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya, kalau mama minta tolong, ayo siapa ya? Theo, bisa nggak bantuin ini? Bisa nggak ambil ini? Jangan ngoceh, baru kerja, jangan. Itu yang Tuhan gak mau, ya. Siapa lagi kakak contohi? Cicinya bilang, William, bantu Cece ya, bikin ini ya. William gunakan mulutnya untuk kata-kata yang gak benar, itu gak boleh. Yang Tuhan mau, lu gunakan mulut ini untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melakukan sesuatu yang baik, berkata-kata yang bisa membangun kerohanian orang, itu yang Tuhan mau ya. Good kalau seperti itu. Yang berikut, jadilah teladan dalam tingkah laku. Tingkah laku seperti apa ya? Misalnya, kita punya tangan, kita punya kaki. Ada dede yang lagi main, lagi tidur-tiduran. Pas kalian lewat main, isengin, suka nendang. Nah, gak boleh. Habis itu tangannya suka isengin teman, suka isengin kokonya, maminya, cecenya, gak boleh. Ya, tingkah laku ini. Artinya seluruh tubuh kita ini gunakan yang terbaik bagi Tuhan. Gak boleh melakukan hal yang gak benar, ya. Adik-adik Joyful Kids di rumah, kakak percaya bahwa kalian setiap hari ketika mendengarkan firman Tuhan, karakter kalian akan dibentuk, iya kan? Jadi apapun yang kalian lakukan, kakak percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan kalian, menolong kalian untuk apa? Melakukan semua itu yang terbaik. Ingat, yang terbaik. Itu yang Tuhan mau. Nah, Timotius ketika dia berhadapan atau ketika dia menghadapi orang-orang yang berkarakter buruk, dia berkata kepada mereka, iya kan? Jadilah teladan dalam segala hal. Walaupun kalian masih muda gitu. Kebanyakan orang di luar sana beranggapan bahwa anak-anak sekolah minggu itu kan masih kecil. Jadi mereka belum bisa melakukan sesuatu yang baik. Tapi firman Tuhan katakan, walaupun kalian masih kecil, nah kita baca nih, Kema baca buat kalian ya. Ini ayatnya Matius 18 ayat 10. Tuhan Yesus mendidik dan mengajar para muridnya supaya tidak menganggap rendah seseorang anak kecil ya. Bunyinya, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Wow, berarti adik-adik kemanapun adik-adik pergi, ada malaikat Tuhan yang selalu melindungi. Yeay, ya seneng ya, karena ada perlindungan Tuhan dari kita semua. Nah, kakak balik lagi dalam tingkah laku, berarti apapun yang adik-adik lakukan, tingkah laku, karakter kita itu harus jadi contoh, ya. Di rumah maminya lagi sibuk masak, adiknya hambur-hamburin barangnya, bisa bantuin, angkat barang, angkat mainan adik-adiknya, masukin ke dalam tempatnya. Kotor bisa disapu, apalagi selesai makan gak usah harap
maminya untuk beresin piringnya, bisa beresin sendiri. Atau selesai makan, biasanya yang ambil piringnya bawa ke tempat nyuci, belajar untuk kalian sendiri yang lakukan. Angkat piringnya, gelasnya, bawa ke tempat nyuci. Kalau ada waktu kalian nyuci sendiri. Walaupun masih kotor, nanti maminya yang rapiin, tapi kalian belajar. Atau yang paling sederhana seperti ini. Selesai bobo, bangun, selimutnya berantakan, bantalnya berantakan, ayo belajar. Disusun yang rapi, selimutnya dilipatin ya, seperti itu. Dalam tingkah laku kita, karakter kita harus menjadi contoh bagi papi mami, buat engkongnya, buat emaknya, buat cecenya, buat kokonya dan semuanya. Semua orang harus menjadi contoh. Timotius katakan lagi bahwa bukan saja tentang perkataan kita, tingkah laku kita seluruhnya, tapi ada juga kasihmu, kasih kita kepada banyak orang. Contohnya apa? Di luar sana banyak orang yang membutuhkan kasih sayang. Kalau ada teman-teman sekolah kalian yang papi maminya mungkin lagi marahan, mungkin kalian gak ngerti ya, tapi kalian bisa bilang gini, ayo kamu gak usah sedih, ada Tuhan Yesus. Nah itu aja udah membuat teman kalian semangat seperti itu. Misalnya contoh yang berikut, sekarang kan lagi pandemi ya, jadi belajarnya dari rumah. Tapi kalau misalnya ada grup sekolah, miss-nya ajarin tentang pelajaran tapi temannya nggak ngerti, kamu bisa japri temannya tersebut. Kamu, oh iya cara kerjanya gini loh, jelasin pelajaran ke dia. Mungkin lewat seperti itu teman kamu yang tadinya merasa gak bisa, gak ada orang yang perhatikan, tapi ada kamu yang hadir di tengah-tengah hidup dia, akhirnya dia menjadi semangat kembali. Itu yang Tuhan mau. Kasih bukan berbicara materi, artinya kasih uang, kasih barang, kasih uang, kasih ini, enggak. Kita kasih perhatian, papi sakit, kita doain, mami sakit, kita doain, atau dede lagi sakit, ayo dede semangat, itu kita udah mengasihi ya, seperti itu. Lalu apalagi ya, di rumah misalnya koko lagi sakit, ayo kok kita doain ya, itu udah mengasihi ya. Firman Tuhan mengajarkan adik-adik Joyful Kids untuk apa? Mempraktekkan firman Tuhan. Dan kakak percaya kalian pasti bisa. Yang berikut, ketika Paulus berkata bahwa dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu. Kesetiaan untuk apa? Kesetiaan untuk setia kepada Tuhan. Kesetiaan untuk berdoa. Kesetiaan untuk membaca Alkitab. Kesetiaan untuk menyembah Tuhan. Kalau setiap hari Minggu kakak-kakaknya bilang, adik-adik kita memuji Tuhan, yuk kita tepuk tangan. Kita berdiri, yuk kita berdiri. Yuk kita menyembah Tuhan, yuk kita angkat tangan. Yuk kita baca Alkitab, kita hafal ayat hafalan, kita lakukan. Dari hal kecil. Oke, buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Ya. Yang berikut lagi dalam kesucianmu. Nah kesucian ini berbicara tentang hal yang benar-benar kita lakukan dalam kehidupan kita ya. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau dari hidup kakak-kakak di gereja, adik-adik di rumah, bukan saja memperkatakan firman Tuhan setiap saat, tapi bisa mempraktekannya. Itu yang Tuhan mau. Poin utama adalah mempraktekkan firman Tuhan. Kalau yang bisa mempraktekkan berarti good ya. Pesan dari Kak Emma untuk hari ini buat adik-adik semua, belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Membangun karakter, membangun kehidupan tingkah laku kita di rumah dilakukan dari hal-hal yang kecil. Oke? Nah itu firman Tuhan hari ini buat adik-adik Joyful Kids di rumah semua, supaya tetap walaupun masa pandemi tetap semangat untuk melakukan firman Tuhan. Amin.
Oke, tepuk tangannya dulu dong. Oke, kita satu dalam doa ya. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa buat adik-adik Joyful Kids semua yang ada di rumah. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi mereka Tuhan. Mampukan mereka di dalam nama Yesus dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dapat melakukan firman Tuhan di dalam takut akan Tuhan. Ajari mereka tetap ada dalam jalurnya Tuhan, ajari mereka supaya tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati mereka, masa kecil mereka menjadi teladan dalam segala hal. Tingkah laku mereka menjadi contoh dan membawa perubahan bagi banyak orang Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, tapi hamba percaya di dalam nama Yesus ada kuasa dan ada pertolongan Tuhan yang selalu memampukan mereka. Orang tua yang membesarkan mereka Engkau berkati di dalam nama Yesus, apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Anak-anakmu yang telah selesai mengikuti ulangan akhir semester maupun yang belum yang tidak mengikuti ulangan, biarlah ada kasih Tuhan, ada perlindungan Tuhan tercurah bagi hidup mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.